Karena ya itu tadi, ini tuh kayak ngebuka borok lama yang udah susah-susah disembuhin. 부끄럽습니다. 대한민국 국민으로서. Keputusan darurat militer ini tuh sempat ngebikin nilai tukar won anjlok ke titik terendah mereka dalam 2 tahun terakhir. Ya, gue yakin udah pada denger lah beritanya ini. Soalnya kan emang banyak banget seliweran kan. Mau itu di sosmed, di TV, ya di mana-mana lah. Dan pas baru banget kejadian, karena kebetulan gue belum tidur waktu itu, jadi gue sempat ngikutin real time-nya tuh. Makanya gue sempat update banget di story. Dan ternyata banyak nih yang minta buat bahas ini lebih detail. Jadi ya udah, ayo. Penasarannya Anda kan rezeki saya. Iya, jadi gue mau bahas soal Presiden Korsel yang tiba-tiba netapin kondisi darurat militer di tengah malam. Waktu itu pada kaget lah orang-orang, bahkan sempat ricuh juga kan di depan gedung DPR-nya. Tapi ternyata kayak penetapannya yang tiba-tiba, status darurat militer ini juga langsung dicabut di pagi harinya. Jadi ya kurang lebih cuma 6 jam lah kondisi darurat militernya tuh. Tapi emang gimana sih kronologi lengkap penetapan darurat militer ini? Dan apa alasan Presiden Korsel netapin kondisi darurat militer? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas polemik darurat militer dan dampaknya ke Korsel di Learning by Googling. Oke, ini sebelum kita bahas lebih detail soal latar belakang dan dampaknya, enaknya kita bahas kronologinya dulu nih. Kronologi penetapan kondisi darurat militer di Korsel. Apalagi ini kan kejadiannya kan serba cepat ya, bener-bener terjadi semalam doang. Jadi peristiwa ini tuh berawal dari pengumuman mendadak yang disampaikan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. Di sekitar jam 22.23 malam di tanggal 3 Desember 2024. Di pengumuman mendadak ini, Presiden Yoon Suk Yeol tiba-tiba aja netapin status darurat militer. Dan di pidatonya, Presiden Korsel ini nyebut kalau keputusan ini diambil karena menurut dia, saat ini tuh ada pihak-pihak korup yang menyusup dan berusaha ngelemahin pemerintahan doi. Nah, waktu ada pengumuman ini, banyak orang, terutama orang luar Korea, yang mikirnya tuh, wah ini maksudnya pasukan korup udah masuk Korsel nih ya. Wah, mau perang besar nih. Padahal enggak, bukan gitu. Statement yang disampaikan sama Presiden Yoon Suk Yeol tuh bukan nginfoin soal adanya serangan atau penyusupan dari korup. Ini tuh lebih ke tuduhan, lebih ke asumsi yang sebenarnya dasarnya nggak jelas. Jadi ya bisa dibilang darurat militer modal suuzon ini. Aduh, Pak. 북한 공산 세력의 위협으로부터 I declare martial law to protect the Free Republic of Korea from the threat of North Korean communist forces, to eradicate the despicable pro-North Korean anti-state forces that are plundering the freedom and happiness of our people, and to protect the free constitutional order. Tapi ya karena status darurat militernya udah ditetapkan sama si presiden kan, akhirnya ya pasukan militer Korsel pun mulai berdatangan ke arah gedung Majelis Nasional Korsel, ke gedung DPR-nya Korsel, yang terletak di pusat kota Seoul sekitar jam 11 malam. Bener-bener total tuh militer tuh di sini tuh, mulai dari naik mobil, kendaraan lapis baja, sampai helikopter, semuanya pada datang ke gedung DPR. Emang kenapa militernya pada ke gedung DPR? Jadi gini, berdasarkan konstitusi Korea Selatan disebut, kalau status darurat militer diterapin, itu semua kegiatan politik tuh harus dihentikan. Termasuk aktivitas DPR, parpol, dan semua aktivitas politik lainnya. Termasuk demo-demo. Dan semua bentuk pertemuan yang dianggap bisa memicu kekacauan, itu juga dilarang. Jadi ya emang sebenarnya status darurat militer tuh diadainnya tuh buat kondisi-kondisi darurat ya. Kayak misalnya perang. Dan biar selama kondisi darurat kontrolnya tuh terpusat, jadinya semua aktivitas politik tuh bakal dibekukan sementara. Makanya itu dia, kenapa kemarin tentara Korsel tuh langsung pada datang ke gedung DPR. Tujuannya ya tadi, buat ngebatasin aktivitas politik di DPR. Nah, ngedenger berita ini, anggota DPR Korsel langsung deh tuh pada buru-buru datang ke gedung DPR buat ngelangsungin sidang istimewanya. Yang tujuannya buat menganulir keputusan darurat militer yang dikeluarin sama si presiden tadi. Tapi ya karena gedung DPR-nya udah dibarikade sama tentara kan, dijaga ketat sama aparat, akhirnya ya para anggota DPR ini tuh sempat kesusahan buat masuk. Bahkan Lee Jae-myung, pemimpin Democratic Party yang merupakan partai oposisi utama di Korsel, itu dia datang ke gedung DPR-nya tuh sambil live gitu dan masuk ke gedungnya dengan cara manjat pagar lewat bagian yang nggak dijaga sama aparat. Jadi live-nya tuh waktu itu terlihat sangat dramatis banget tuh dia tuh. Dan selain itu, beberapa anggota DPR yang lain juga mereka tuh bahkan sampai bentrok sama aparat buat masuk ke dalam gedung DPR. Buat masuk ke kantornya mereka sendiri sebenarnya. 국민 여러분, 국회로 와주십시오. 무너지는 민주주의 여러분이 함께 나서 지켜주십시오.
Terus di saat bersamaan, masyarakat Korsel, khususnya warga Seoul, abis mereka dengar berita penetapan darurat militer ini, dan pas tahu aparat mulai datang ke gedung DPR, itu mereka juga langsung rame-rame nyerbu gedung DPR. Pas sudah sampai, mereka langsung demo, nuntut pencabutan status darurat militer. Dan warga-warga yang demo ini juga lah yang akhirnya ngebantuin anggota DPR yang ketahan di gerbang buat bisa masuk. Terus selain itu mereka juga tuh pada ngebantu nahan para tentara yang makin lama tuh makin banyak jumlahnya. Ditahan biar nggak merangsek masuk ke gedung DPR. Dan ya udah, akhirnya singkat cerita, dengan segala proses masuk yang dramatis, akhirnya anggota DPR yang datang tuh mencapai quorum. Mencapai jumlah minimum anggota yang hadir biar rapat bisa dimulai. Bahkan jumlahnya akhirnya lebih dari setengahnya tuh. Ada sekitar 190-an orang yang hadir dari total 300 anggota DPR. Jadi ya kebayang ya situasinya ya, ini rapat tengah malam loh, mendadak pula. Dan kondisi gedung juga dijagain sama aparat, tapi yang datang tuh tetap bisa sebanyak itu. Berarti kan ini emang isu yang bahaya banget nih, isu yang serius banget, udah urgent banget ini. Dan ya udah, akhirnya rapat darurat digelar dengan agenda pencabutan status darurat militer. Nah, nggak lama dari rapat dimulai, sekitar jam 1 dini hari tanggal 4 Desember 2024, semua anggota DPR yang datang ngevote setuju buat nyabut status darurat militer. Bener-bener nggak ada yang abstain, apalagi nolak. Semuanya pada setuju tuh, termasuk partai yang ngusung Presiden Yoon Suk Yeol, People Power Party. Mereka juga setuju. Dan kocaknya di situ, atau mungkin gilanya dari pengakuannya, bahkan Han Dong-hun, ketua People Power Party, dia tuh nggak tahu kalau si presiden bakal ngeluarin keputusan kayak gitu. Sama sekali nggak ada obrolan apalagi konsultasi ke partainya. Dia bahkan bilang keputusan ini tuh nggak sesuai sama konstitusi karena cuma ditetapin sepihak sama presiden doang. 190인 중 찬성 190인으로서 비상계엄 해제 요구 결의안은 가결되었음을 선포합니다. Dan habis keputusan pencabutan ini disahin sama DPR, aparat dan militer langsung tuh mereka pada cabut dari gedung DPR. Bener-bener langsung pada pergi mereka setelah anggota DPR minta mereka buat kembali ke posnya masing-masing. Nah tapi yang menarik nih, kemarin tuh gue nemu beberapa postingan di sosmed yang bilang kalau selama proses darurat militer, aparat tuh sebenarnya pada kelihatan kayak setengah hati gitu, kayak ogah-ogahan gitu. Iya bener mereka pada bawa senjata, tapi di beberapa foto tuh kelihatan kalau senjatanya tuh kosong, nggak ada pelurunya. Terus ada juga tentara yang abis disuruh balik, dia sempat minta maaf gitu, sambil beberapa kali ngebungkukin badannya ke arah warga yang ikutan demo. Jadi tentara-tentara ini tuh pada kayak, maaf ya, gue juga sebenarnya nggak mau kayak gini. Tapi ya namanya kerjaan. Dan terus ternyata beberapa dari tentara ini tuh mereka tuh sebenarnya adalah warga negara yang lagi wamil. Jadi sebenarnya mungkin aja mereka nggak mau tuh ngepung-ngepung gedung DPR gitu. Tapi ya mau gimana, namanya tuntutan wamil kan. Mau nggak mau ya harus nurut lah mereka. Dan setelah DPR ngeluarin keputusan buat nganulir darurat militer, status darurat militernya tuh sempet terombang-ambing nggak jelas tuh. Soalnya ya tetap kan belum dicabut resmi sama presidennya. Dan hal ini juga diperkuat sama statementnya Menteri Pertahanan Korsel, Kim Yong Hyun, yang bilang kalau status darurat militer tuh bakal tetap berlaku sampai pemerintah nyabut statusnya. Dan ya udah, akhirnya selama beberapa jam masyarakat Korsel bingung deh tuh. Ini sebenarnya udah dicabut apa belum sih jadinya? Pada bingung mereka. Dan di saat bersamaan, di momen-momen bingung ini, di momen-momen belum fix ini, warga yang demo yang minta status darurat militer dicabut itu tuh makin lama makin nambah. Sampai akhirnya setelah tekanan buat nyabut status darurat militer terus disuarakan, akhirnya di sekitar jam 4:30 paginya, Presiden Yoon Suk Yeol ngeluarin pernyataan pencabutan status darurat militer. Sekitar 6 jam setelah dia pertama kali ngumumin status darurat militer. Baru tuh di situ resmi tuh bener-bener berakhir darurat militernya. Tapi walaupun udah resmi berakhir, ternyata masalahnya tuh nggak berhenti di situ loh. Efek setelahnya juga nggak main-main ini. Nih, gara-gara huru-hara ini, beberapa menteri sama staf kepresidenan, mereka tuh mutusin buat mundurin diri. Terus beberapa pejabat penting juga, kayak kepala staf kepresidenan, sekretaris senior kepresidenan, direktur kantor keamanan nasional, sama direktur kebijakan,
itu mereka pada ikutan resign berjamaah di pagi itu juga. Terus di sore harinya, Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun yang sebelumnya mimpin komando militer, dia juga ikutan mutusin buat ngundurin diri setelah nyampein kalau dirinya ikut bertanggung jawab atas huru-hara yang terjadi. Jadi bener-bener banyak pejabat yang mundur nih gara-gara ini nih, termasuk Menteri Pertahanan yang mimpin operasi di gedung DPR tadi. Kayaknya bener-bener ngerasa bersalah ya dia ya. Nah ini mungkin di sini lo masih pada bingung nih sama alasan si presiden nih. Emang kenapa sih si Presiden Yoon Suk Yeol tuh sampai ngeluarin status darurat militer? Alasannya tuh apa sebenarnya? Apalagi di statement awalnya tadi kan dia bilangnya kan ada agen korut kan. Tapi ternyata buktinya nggak ada tuh. Pasukan korut yang nerobos perbatasan atau sejenisnya tuh bener-bener nggak ada. Jadi ini sebenarnya apa nih alasannya nih? Nah, kalau menurut para pengamat politik di Korsel, alasan sebenarnya Presiden Yoon Suk Yeol ngeluarin status darurat militer adalah sebagai bentuk keputusasaan atas tekanan politis yang selama ini dia terima dari kelompok oposisi. Jadi kalau menurut BBC, walaupun Yoon Suk Yeol tuh berhasil kepilih jadi presiden, tapi setelah pemilihan anggota parlemen di pertengahan tahun 2024 ini, pemerintahan Yoon Suk Yeol tuh jadi kayak nggak gerak sama sekali. Jadi kayak jalan di tempat aja udah. Kenapa nggak gerak sama sekali? Soalnya RUU yang disusun sama kabinet Presiden Yoon Suk Yeol itu banyak banget yang ditolak-tolakin sama anggota parlemennya. Terus di pidatonya waktu netapin status darurat militer, Yoon Suk Yeol juga bilang kalau pemerintahan dia tuh jadi lemah soalnya ada 10 orang pejabat dia yang dimakzulkan sama DPR. Terus DPR tuh parlemen tuh menurut dia juga tuh terlalu banyak mangkas anggaran pemerintah. Yang sama dia dianggap sebagai upaya melemahkan pemerintahan. Dan atas dasar inilah akhirnya presiden jadi nuduh DPR Korsel saat ini udah dikuasain sama kekuatan anti negara yang pro Korea Utara. Yang berusaha melemahkan pemerintahannya dia. Jadi beneran modal suuzon doang nih darurat militernya nih. Jadi si presidennya tuh ngerasanya tuh kayak, ini gue bikin apa-apa ditolak, pejabat gue dicopot-copotin, anggaran juga dipangkas. Ini kayaknya mereka antek korut nih, bahaya nih, bikin darurat militer ah. Padahal sebenarnya buat yang mungkin belum tahu, Presiden Yoon Suk Yeol dan orang-orang terdekatnya, mereka tuh sebenarnya udah banyak banget terjegal kasus. Kayak misalnya kasus korupsi yang diduga melibatkan ibu negara, melibatkan Kim Kyun Hee. Ya, lu inget kan Doi kan? Ibu negara Korsel yang terkenal karena banyak banget kontroversinya. Nah, di Korsel ternyata Doi ini dikenal sebagai sosok yang suka cawe-cawe. Bahkan dianggap posisinya tuh udah kayak wapres atau bahkan penasehat presiden gitu. Makanya banyak banget tuh warga Korsel yang gak suka sama Doi. Yang buat detailnya bisa lu tonton di video gue yang ini. Marketing. Terus beberapa kontroversi lain yang bikin nama Yoon Suk Yeol jelek tuh misalnya tuh kayak peristiwa Itaewon yang malam Halloween. Yang di kejadian itu si presiden tuh kesannya tuh malah kayak lepas tangan dan nggak mau ikut bertanggung jawab. Atau kasus lainnya misalnya kita ambil salah satu yang paling baru deh. Waktu si presiden ketahuan main golf padahal kondisi Korut sama Korsel itu lagi tegang-tegangnya. Dan kalau menurut beberapa sumber, alasan Presiden Yoon Suk Yeol main golf itu tuh sebagai bentuk diplomasi buat nyambut Presiden Amerika terpilih. Buat nyambut Donald Trump. Nah masalahnya kalau di Korea main golf tuh selama ini tuh emang jadi semacam aktivitas yang tabu dan dianggap gak etis buat politisi. Soalnya olahraga ini tuh sangat dekat sama image elit dan eksklusif. Yang ngebikin gambaran kalau pejabat tuh jauh banget dari rakyat. Nah udah kan stigma golf di Korea kayak gitu kan, ketika lagi gonjang-ganjing negaranya sama korut, ini presidennya malah main golf. Ya makin-makin lah udah. Dan karena kontroversinya tuh makin banyak gini, makanya nggak heran kalau makin hari elektabilitas Doi itu makin turun. Bahkan sampai ada rumor yang bilang kalau si presiden ini tuh mau dilengserin. Makanya akhirnya gara-gara ini jadi banyak pihak yang menduga si presiden tuh mikirnya sebelum dia beneran dilengserin, mending dia terapin aja tuh darurat militer tuh. Biar DPR jadi nggak bisa banyak bertindak. Biar DPR jadi nggak bisa ngelengserin dia. Dan kalau bener alasannya begitu, ini berarti presidennya egois banget sih. 저는 집에서 게임하고 있었고요. 휴대폰에 뉴스 속보가 뜨길래 보니까 계엄령이 발표됐다고 하길래 나라가 거꾸로 돌아가는구나 라는 생각을 좀 했습니다.
Nah, sedihnya penetapan darurat militer di Korsel ini tuh jadi kayak ngebuka luka lamanya masyarakat Korsel nih. Emang luka lama apa? Jadi gini, terakhir kali status darurat militer dikeluarin di Korsel tuh di tahun 1979. Dan penetapan status darurat militer ini kemudian berlanjut ke salah satu sejarah paling kelamnya Korsel. Berlanjut ke pemberontakan Gwangju yang memakan ratusan korban jiwa. Apalagi terus alasan yang dipakai sama Presiden Yoon Suk Yeol buat netapin darurat militer tuh itu tuh alasannya nggak beda jauh sama alasan para pemimpin diktator Korsel terdahulu. Alasan ancaman pengaruh komunis Korea Utara. Jadi darurat militer yang 2024 sama darurat militer yang 1979 itu alasannya mirip-mirip tuh. Alasan pengaruh komunis Korea Utara. Nah bedanya kalau yang 2024 itu cuma berjalan 6 jam kan darurat militernya kan. Kalau yang 1979 itu sampai jadi tragedi berdarah kan. Jadi ya emang sekelam itu kenangan darurat militer di sana. Makanya nggak heran kalau di darurat militer yang kemarin tuh kemarahan masyarakat tuh jadi memuncak. Karena ya itu tadi. Ini tuh kayak ngebuka borok lama yang udah susah-susah disembuhin. Dan gara-gara ini juga, wacana ngelengserin Presiden Korea Selatan tuh jadi makin kencang. Bahkan partai pengusung dia aja, People Power Party, yang sebelumnya tuh menolak pemakzulan dengan alasan khawatir menimbulkan ketidakstabilan politik di Korsel, itu mereka mulai ngeliatin tanda-tanda kalau mereka bakal menyetujui pemakzulan. Ini kan gila ya, gara-gara darurat militer ini, partai dia sendiri sampai jadi ilfil loh sama dia loh. Dan kalau menurut Han Dong-hun, ketua People Power Party, dia tuh nemuin fakta kalau presiden nantinya setelah penetapan darurat militer, dia tuh udah nyiapin tim khusus buat nangkep-nangkepin politisi Korea. Jadi kalau seandainya kemarin darurat militernya berlanjut, nah itu semua tokoh politik bakal dijemput paksa tuh, termasuk Han Dong-hun dan anggota People Power Party. Edan ya, mirip-mirip Myanmar pas awal kudeta ya kalau sampai kejadian ya. 부끄럽습니다. 대한민국 국민으로서. 그렇지만 또 다른 비극이 또 발생할 수 있기 때문에 탄핵 혹은 하야를 추진해야 된다고 생각하고요. Dan nggak cuma dari dalam negeri, reaksi keras atas keputusan Presiden Yoon Suk Yeol ini juga datang dari berbagai negara. Kalau menurut Reuters, beberapa negara yang selama ini jadi mitranya Korsel dan mengagendakan beberapa pertemuan, itu mereka jadi pada ngebatalin semua agendanya sama Korsel. Kayak misalnya contohnya PM Swedia, Ulf Kristersson, yang ngebatalin pertemuan dia sama Presiden Yoon Suk Yeol setelah peristiwa ini. Terus selain itu, rencana kunjungan Amerika Serikat dan rencana latihan militer gabungan mereka itu juga jadi ditunda tanpa batas waktu yang jelas. Dan respon Amerika ini sebenarnya cukup nunjukin seberapa parah efek darurat militer ini loh. Ya selama ini kan Amerika kan dikenal sebagai sekutu utamanya Korsel kan. Gara-gara kejadian ini jadi agak merenggang dulu nih mereka nih. Sampai nggak mau nge-backing loh Amerikanya loh. Terus selain Amerika, Jepang juga mutusin buat ngebatalin kunjungan mereka ke Korsel. Jadi ya banyak ya ternyata ya negara yang jadi jaga jarak dulu tuh ya gara-gara ini. Aduh, Pak Pres. Terus selain itu, huru-hara darurat militer ini juga tuh ternyata ngasih pengaruh yang gede banget ke perekonomian Korsel. Lu bayangin aja nih, kalau menurut Al Jazeera, keputusan darurat militer ini tuh sempat ngebikin nilai tukar won anjlok ke titik terendah mereka dalam 2 tahun terakhir. Tapi untungnya nggak lama kan darurat militernya kan dicabut kan, dan perlahan ini ngebikin nilai tukar won jadi balik lagi kayak semula. Terus harga saham perusahaan-perusahaan Korsel juga kayak Hyundai sama Samsung itu juga sempat turun tuh. Dan walaupun udah bisa ditanggulangi, tapi tetap keputusan penetapan status darurat militer ini tuh dikhawatirkan ngebikin banyak investor jadi males buat investasi ke perusahaan Korea. Ya soalnya kejadian kemarin tuh kan jadi kayak semacam bukti ya kalau ternyata politik Korsel tuh nggak stabil-stabil banget, nggak aman-aman banget. Makanya walaupun mungkin cuma berlangsung 6 jam, tapi ada kemungkinan dampak dari penetapan darurat militer ini bisa nimbulin masalah jangka panjang. Tapi kalau menurut sendiri gimana nih? Apakah huru-hara darurat militer di Korsel ini dampaknya bakal berkepanjangan atau bakal berhenti kalau presidennya dilengserkan? Yang mana nih? Silahkan komen. Tambahan dikit, nggak dikit sih nih, agak banyak nih. Jadi waktu video ini lagi diedit, ada update kalau ternyata Presiden Yoon Suk Yeol tuh selamat dari upaya pemakzulan. Gagal dilengserin doi. Dan kalau menurut Al Jazeera, Presiden Yoon Suk Yeol tuh gagal dilengserin karena partai pengusungnya, si People Power Party, si partai PPP, mereka tuh ngeboikot persidangan dan voting buat ngelengserin si presiden. Nah karena partai si presiden ini partai dominan di parlemen kan, jadi pas mereka ngeboikot voting, ketika hampir semua anggotanya cabut pas voting, itu akhirnya jumlah suara yang terkumpul tuh jadi cuma 198. Padahal butuhnya minimal 200 suara.
Kurang 2 doang, Jir. Bener-bener cuma kurang 2 suara dari angka minimalnya nih. Dan gara-gara kurang 2 suara ini, si presiden pun akhirnya gagal dimakzulkan. Tetap jadi presiden, doi. Bagus juga ya hokinya ya. 공투표수 300표 중 가 198표, 부 102표로서 부결되었음을 선포합니다. Nah, kalau menurut salah satu anggota PPP yang nolak mendukung pemakzulan, Cho Kyung Tae, dia bilang keputusan presiden buat akhirnya muncul di depan publik dan minta maaf secara terbuka itu tuh ngebikin hati dia tergugah. Apalagi kalau menurut dia, Presiden Yoon Suk Yeol tuh dengan besar hati bilang kalau dia siap turun dari jabatan. Nah, gara-gara si presidennya begitu, itu jadi banyak tuh anggota dewan yang bersimpati ke dia akhirnya. Tapi tetap, walaupun gagal dimakzulkan, si presiden sama beberapa pejabatnya, mereka tetap diperiksa atas dugaan upaya pemberontakan terhadap negara. Dan kalau menurut beberapa sumber, kalau sampai nanti si presiden ini terbukti ngelakuin upaya pemberontakan, dia terancam hukuman penjara seumur hidup atau bahkan ancaman terberatnya tuh hukuman mati. Ngeri juga nih. Tapi gimana nih kalau menurut lu nih, dia bakal terbukti melakukan pemberontakan apa enggak nih? Silakan komen. 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 머리 숙여 사과드립니다. Oke, sekian review kali ini tentang darurat militer di Korsel kemarin. Yang walaupun cuma 6 jam, tapi efeknya nggak main-main nih. Ya, kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau nambah video, bisa tulis di komen, kayak biasa. Sekali lagi, tinggal jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!